kita masuk ke pola dan pattern. Tadi sudah ada pertama ada candle, ada struktur, ada level ya. Tiga ini kalau kita bisa memahami dengan baik, maka akan bisa menempatkan titik entry yang potensi yang luar biasa, titik entry yang punya tingkat validitas yang tinggi ya. Ya, bukan berarti pasti benar, tapi punya tingkat validitas yang tinggi. Kemungkinan terbesarnya kita bisa dapatkan di sana. Nah, kita akan membahas berikutnya adalah berkaitan dengan pola candle dan pattern ya. Pola candle dan pattern. Pola candle dan pattern atau chart pattern ya. Pola candle dan chart pattern ya. Kalau kita mempelajari pola candle ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali pola candle yang bisa kita pelajari di berbagai sumber juga banyak. Di materi juga ada banyak sudah kita sampaikan juga. Bisa dibaca, bisa dilihat dan mungkin bisa nanti jadikan bahan untuk referensi ya. Tapi saya pengen menekankan begini ya, banyak pola candle itu sebenarnya kuncinya ada di karakter dan struktur. Pola candle ini sebenarnya ada kuncinya ada di karakter dan struktur candle. Sementara chart pattern ini kuncinya ada pada level. Chart pattern itu kuncinya ada pada level. Nah, bagaimana kita bisa banyak membahas, bagaimana kita bisa banyak membaca dengan konsep ya, dibanding dengan menghafal. Kita awali dari pola candle dulu ya. Kita pola candle, kita bahas yang tanpa harus menghafal, tapi kita melihat dari karakter dan strukturnya. Sehingga tidak bisa dibaca hanya 1-2 candle untuk kita jadikan sebagai dasar, tetapi secara terstruktur rangkaian sebelumnya harus kita lihat, harus kita perhatikan. Oke, seperti ini jadi cara membacanya. Ini kita awali dari pola dulu, pola candle. Tadi ada karakter, ada struktur ya. Karakter itu ada body, ada sumbu, ada rasio, yang keempat ada high dan low-nya, sementara struktur ini nanti akan ketemu baris candlenya seperti apa. Oke. Jadi kalau biasanya pola candle ada doji, ada engulfing, ada harami, ada tweezer, ada morning doji atau evening doji dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, yang saya ingin tekankan adalah bagaimana kita memahami secara konsepnya, secara visual ya, secara visual candle yang terbentuk di sana tanpa harus menghafal, tanpa harus satu persatu melihat gambar. Perhatikan, pertama kita lihat di body, sumbu, rasio, high dan low. Ya, kemarin mungkin sudah kita bahas ya. Body ini melambangkan power atau kekuatan atau momentum. Ini adalah penolakan atau perlawanan. Rasio ini adalah perbandingannya antara power dan penolakannya. Sementara high dan low ini melambangkan kemampuan periode dalam periode ya. Dalam periode. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya, kita lihat secara acak ya. Kita lihat secara acak ini. Intinya begini. Intinya ada di struktur atau di karakter candle ya.
Misalkan begini, saat dia bergerak turun kuat ya, ini 1 hari mulai bergerak turun. Bergerak turun ini tidak serta merta, tetapi ada fasenya, ada tahapannya. Perhatikan di sini ada level, kemudian secara struktur low-nya mulai menurun. Yang di atas, yang di bawah datar, karena di sini ada level semuanya. Yang ke atas menuju ke bawah, yang di bawah ini pertahanan, sehingga arahnya meluncur ke bawah. Diuji dulu di sini. Saat pertahanan di bawah ini tidak mampu menahan, maka akan jebol dan terus bergerak. Nah, kita lihat secara karakter. Misalkan begini, dia turun dari tebal menjadi tipis, jadi tebal menjadi tipis menuju level, berarti tidak ada petunjuk kuat dia akan turun, hanya petunjuk awal. Tapi setelah dia break dengan momentum dengan kekuatan yang cukup besar tanpa penolakan, maka ini bisa memberikan informasi dia akan terus bergerak. Kemudian ini mulai ada penolakan ya, hanya saja tidak ada hijau di sebelah kanan. Tidak ada hijau sebelah kanan, sehingga masih berpotensi turun. Kemudian yang kedua ada penolakan lagi, 2 penolakan. Perhatikan bodi dan sumbunya, ada penolakan yang cukup panjang di sebelah sini. Kemudian berikutnya bodinya mulai mengecil, ada sumbu, ada 2 penolakan dan ada pengurangan daya. Tetapi tidak ada konfirmasi, hijaunya belum wujud di sebelah kanannya, maka tidak ada petunjuk yang kuat dia akan naik. Hanya ada pengurangan kekuatan. Kembali muncul kekuatan baru, momentum lagi. Maka ini menjadi petunjuk lagi bahwa seller itu masih kuat. Kemudian dari power yang besar mulai berkurang. Dari berkurang mulai ada penolakan, mulai ada warna yang berubah, tetapi warnanya masih belum terlalu cukup untuk membalikkan tren yang kuat begini. Bahkan candle yang merah belum ada setengahnya. Sehingga kita betul-betul harus memahami dan melihat ini sudah secara historinya mulai melemah, mulai ada perlawanan, mulai ada penolakan. Nah, ini satu candle yang terbentuk ada hijau, ada sumbu di bawah, berarti buyer sudah muncul. Buyer berarti sudah muncul di sini. Hanya saja kekuatan volumenya masih pendek, ya, belum cukup untuk membalikkan tren yang ada. Minimal setengah body sudah bisa ya, ini belum ada setengah. Jadi kita tunggu gabungan berikutnya 2 candle yang minimal setengah dari merah. Apalagi di ujungnya ada seller mencoba kembali menekan sampai di 1901, ditolak lagi dengan posisi lebih di atas. Secara baris bodinya masih di atas dari hijau, maka semakin kecil sellernya. Kembali ditolak, kembali mencoba turun tapi gagal, sehingga kesimpulannya seller itu sudah terhenti sampai di sini. Selanjutnya kita lihat ini hijau sudah mulai menekan dengan kuat bahkan sampai di sini meskipun ditolak lagi. Intinya kalau kita gabung, jadi kalau kita hanya bermain dengan doji, maka biasanya hanya 1-2 candle. Tapi kalau dari struktur di sana, doji ini adalah bagian dari penolakan yang kuat, penolakan buyer yang kuat. Dan ini tidak cukup, masih kita tunggu konfirmasi berikutnya, barulah cukup setelah hijau itu betul-betul muncul dengan kekuatannya. Baru kita menempatkan posisi buy kita.